Halo semuanya, balik lagi nih di channel YouTube Vesa Konsep. Kali ini gue ditemenin sama mekanik andalan Vesa Konsep. Siapa? Bang Eja. Bang Eja. Ini gue ditemenin sama Bang Eja, mau ngebahas konten tentang piggyback aja. Karena fungsinya apa piggyback, kegunaannya apa, cara pemasangan, edukasi cara pemasangan mungkin nanti dikit-dikit, plus minus piggyback ya mungkin, dan lain sebagainya. Kita mulai dulu kali ya dari piggyback itu. Menurut lu ini piggyback itu apa sih? Sama fungsinya apa? Piggyback itu sebenarnya itu buat manipulasi data bensin ya. Kayak yang buat ganti-ganti knalpot standar racing yang pada ngeluh-ngeluh suaranya ada meledak-meledak atau berecet-berecet. Solusinya dipakein piggyback, saran gua. Pakai piggyback. Nah, soalnya dia lebih membutuhkan bensin, dayanya lebih harus banyak. Harus bikin agak boros lah ya settingannya ya. Fungsi piggyback itu tadi mungkin udah dijelasin, fungsinya untuk memanipulasi bensin, mengatur dari boros iritnya ya. Ya, boros irit, sama ya. irit, dan itu untuk yang motor ganti knalpot. Ganti knalpot atau yang berebet-berebet atau yang udah bor-up-bor-upan. Motor ganti knalpot, sama mungkin ada keluhan di motor kayak seperti apa sih biasanya tuh? Keluhan dari orang-orang tuh pengen pakai piggyback. Biasanya gitu, kayak knalpot pada meledak, berebet, terus kayak yang habis pada bore up, masih telat di gas awalannya. Masih ada delay kalau di gas. Nah, pakai piggyback sarannya kalau belum ganti ECU. Mungkin piggyback itu diaplikasikan di motor karena untuk keluhan-keluhan biasanya ada dari customer, keluhan kayak, bang motor gue berebet nih, bang motor gue ganti knalpot sebelum sama sesudah. Sebelumnya sih aman-aman aja, sesudah ganti knalpot mungkin kan pembuangan angin ya, pembuangan apa sih, udara ya, pembuangan udara mesin itu suhunya lebih ngeplong lagi karena inletnya itu udah dibesarin. Beda sama knalpot standar. Mungkin setelah ganti knalpot ada keluhan kayak motor berebet, motor kalau digas agak kosong, motor meledak-meledak. Nah ini fungsinya nih, motor lu mungkin harus dipasangin piggyback. Nah lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, menurut lu penting nggak penting, apa emang diharuskan sih pakai piggyback itu? Kalau saran gue sih mending yang pakai knalpot racing ya utama. Knalpot racing aja ya? Wajib pakai piggyback. Kalau belum ECU-nya belum gantian pakai piggyback. Kalau knalpot standar ya nggak wajib banget lah. Ini kalau pakai piggyback kalau masih ECU standar. Ya. ECU standar, tapi kalau ECU racing kan udah ada settingannya tuh ya. Ada settingan sendiri dia. Nah, untuk settingan sendiri itu untuk piggyback sama aja apa berbeda-beda sih? Settingannya sih beda-beda, soalnya karakter mesin kan pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Tiap motor itu Tiap settingannya motor pasti beda-beda. Nggak bisa nemu kayak di angka berapa gitu, enak nggak bisa. Nggak bisa. Lu lu bisa ngasih tahu gitu, misalkan kalau lu ada settingan, lu punya settingan untuk ukuran sekian itu nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya kalau mau nyeting piggyback itu dari bawah dulu kita setel. Kan dia kalau baru itu kan pasti 000 semua. Ya, 000. Kita cari aja dulu dari angka paling bawah dulu, kita raba. Kita nggak bisa langsung matokin misal kayak 10, 15, 20, nggak bisa kayak gitu. Langsung digedein gitu nggak bisa? Nggak bisa. Kita harus ngeraba juga. Pelan-pelan dari 1, 2, 3 harus kita raba-raba juga. Ada step by step ya. Dan nyetingnya itu nggak cuma sekali 2 kali aja. Nggak. Bisa balik lagi. Bisa Lu balik nyeting lagi, bisa sekarang, dicobain, masih belum puas setting lagi. Kalau besokannya mau nyeting lagi, sabi datang aja langsung ke bengkel. Nah itu gue paling sering tuh ngeliat emang Eza sih. Paling sering ngeliat Eza kalau nyeting piggyback, kayaknya dia yang paling ngerti. Karena motor lu pribadi kayaknya ya? Motor pribadi gua pakai piggyback. Soalnya kan ECU gua masih standar, mesin gua udah borapan, gua pakai piggyback. Tapi lu sering di bawah itu lu miring-miring gitu, push rank apa nyeting itu? Nyeting piggyback gitu. Bukan kalau lagi oh bukan sambil push rank. Nah kalau settingan lu itu emang berubah? Settingan itu bisa dikunci. Makanya yang kebanyakan orang-orang itu belum tahu cara kuncinya. Oh, piggyback itu kebanyakan keluhannya piggyback itu sering berubah. Nah, karena dia belum tahu cara kuncinya mungkin. Oh, jadi bisa kali seminggu. Orang kalau yang nggak ngerti itu ya setting berubah-ubah, seminggu bisa 3 kali datang berarti ya? Bisa karena yang nggak bisa cara kuncinya. Nggak bisa cara kuncinya, betul. Tapi kalau udah cara kuncinya ya berubah tapi dikit ya. Insya Allah aman lah, berubah dikit-dikit doang.
Lanjut lagi, kalau untuk cara pemasangan, coba lu kasih tahu cara pemasangannya. Kalau yang belum bisa pasang sendiri mungkin disaranin masang sendiri apa emang harus ke bengkel piggyback itu? Kalau yang belum ngerti ya jangan coba-coba masang sendiri lah, soalnya resikonya gede. Benar sih. Ngeri ECU-nya mati, kalau nggak kabel bodinya konslet semua, kan jajan lebih banyak. Kalau sampai kebakaran motor gitu, bakaran? Nggak mungkin nggak. kebakaran mah. Paling pada nempel doang kabel-kabel lah, pada lengket. Oh, udah lengket. Makanya saran gue sih jangan coba-coba sendiri. Untuk yang belum bisa, Ya belum bisa. harus jangan masang coba-coba. ke bengkel yang Ya, ngerti. Lebih baik Tuh. tanya yang ke ngerti lah. Mendingan lu bawa ke bengkel, lu pasang instalasi di bengkel, harga juga murah kan ya? Harga murah. Harga murah daripada lu motor lu konslet bisa kan? Bisa Konslet konslet. atau kebakar? Bisa. Tuh, mendingan lu bawa ke bengkel. Nanti dipasangin sama coba kasih tahu cara pemasangannya aja. Cara pemasangannya sih kalau buat yang dari iGate sama ECU gendong kan beda tuh dia. Untuk Vespa yang ECU pisah sama ECU gendong, ya gimana tuh? Kalau ECU gendong sih lebih ECU gendong dulu. mudah lah, nggak terlalu bongkar-bongkar dek depan. Gimana tuh? Kalau ECU gendong kan dia Pertama kali kita buka dulu dong piggyback-nya. piggyback-nya kita buka dulu. Kita buka pastinya. dulu. Unboxing Kardusnya dulu. disimpan. Kardusnya terserah lu mau bawa enggak. Kardusnya simpan bisa dibuang bisa. Bisa, bebas itu mah. Terus langsung bongkar apa dulu nih? Bongkar ban? Langsung enggak jauh dari ban itu mah. Nggak bongkar ban dulu nih? Enggak. Coba jelasin, sorry Ja. Yang Lanjut. penting bongkar box dulu. Box dalam Bagasi jok. ya, Bagasi. box bagasi. Nah, Lanjut. dari yang ECU gendong itu kan ada kabel injektor. Dia dua warna, ada warna hijau hitam sama kuning merah. Nah, yang kita putus itu yang kuning merah, kita putus. Sambung. Nah, kita sambung ke yang kabel piggyback-nya. Kabel piggyback. Yang warna biru itu ke injektor, yang kuning ke ECU. Nah, terus masih ada sisa dua kabel, warna hitam sama warna merah. Yang hitam itu masa terserah lu mau tempel ke masa body atau masa mana mesin kayak bisa. Cari bagian masa intinya Yang ya. penting masa tuh yang hitam. Nah, yang merah itu bisa kita jumper langsung ke warna yang hitam hijau. Kalau yang buat ECU gendong. Ini untuk ECU gendong dulu ECU dijelasin. gendong, ya. ECU gendong itu berarti lebih nggak sulit dibanding sulit. ECU yang pisah. Karena Yang ECU pisah kayaknya ECU beda pisah, penempatannya. Penempatannya beda. Soalnya kalau ECU pisah nih, yang ECU pisah nih. Nih catat guys, catat dulu, catat. Ambil ECU buku, pisah. pulpen, ya. Bongkar box depan, Yang kunci glove box. glove box Iya, ya. glove Kita box. ambil bongkar. Kita ambil ke Pakai obeng dari- apa aja tuh? Obeng bintang. Obeng bintang. Obeng bintang. Yakin lu obeng kembang Obeng nggak ada? bintang nggak ada. Obeng kembang nggak Kalau ada. EGT bintang semua. Obeng bintang. Nah, terus bongkar Kita dek. bongkar dek. Heeh. Kita bongkar dek. Yang kabel merahnya itu yang pemasangan yang merah sama yang merah di depan. Terus yang biru sama kuning itu tetap kayak yang di ECU gendong tuh, mirip. Yang penting kabel merah kuningnya tetap kita putus. Kalau di EGT nggak bisa kita jumper ke yang hijau hitam. Kabel merah kita tarik ke box depan, kita ngambil apinya dari plaster sen. Nah, kita ambil dari situ. Masanya bebas sama tuh yang hitam. Nah, kebanyakan orang soalnya banyak kejadian sering ke bengkel, motor pada mati habis masang piggyback. Ini yang kalah piggyback Yang apa kalah, motornya? ECU-nya mati. Oh, cuy mati. Nah, soalnya dia Rusak dong, sulit itu sulit. cara pemasangan dia ekstrim, langsung ngejumper dari kabel ECU-nya. Ribet Makanya itu. kebanyakan kayak gitu, ngeri-ngeri. Kebanyakan yang belum tahu, makanya resikonya gede juga kayak gitu. Janganlah berarti masang-masang sendiri. Ini kalau habis dipasang, udah dipasang nih, udah pasti aktif. Maksudnya kabelnya bener langsung aktif. Aktif Apa langsung. emang ada aja piggyback tuh yang baru dibeli tapi error? Ada aja kita Berarti pasang. permasalahan bukan di pemasangan, emang piginya error. Giginya error kan kebanyakan juga tuh. Sekali masang kita jajal, pemasangan udah benar, nggak mau hidup. Akhirnya kita ganti piggyback yang baru mau hidup lagi dia. Taunya pigi itu error apa enggak? Ketahuan pokoknya pemasangan udah benar semua, kita starter dia nggak mau hidup, cuma cek. Oh, motor nggak mau ngangkat? Nggak mau hidup, cuman bensin dia udah ngebuka duluan, udah nyemprot duluan. Engine nggak mau on? Nggak mau. Tapi si Engine on. engine on. Tapi dia mesin. cuman cek, cuman nyemprot bensin deh. Nggak bakal hidup. Duluan. Motor nggak bakal hidup. Nggak bakal hidup. Jadi dia basah mulu. Piggyback itu kayak lampu gitu. tapi nyala, piggybacknya nyala. Piggyback nyala. Oh, ya mungkin mekanik pada ngerti lah ya. Ya maksudnya. pasti banyak lah mekanik yang udah nemuin kayak gitu. Walaupun piggyback baru tapi error ya bisa Error jadi. bisa jadi. Terus kalau udah dipasang tinggal setting-setting aja. Tinggal setting. Deknya belum dipasang. Deknya belakangan nggak apa-apa, yang penting belakang setting nggak apa-apa. bebas. Oh, berarti setting dulu. Nggak cuma sekali kan? Nggak cuma sekali. Cobain Nanti sambil kita jalan. jajal dulu jalan. Jalan. Customer suruh kita cobain, udah enak belum? Baru kita bungkus. Yang nyobain dulu apa dia nih? Gue dulu pertama dulu. pasti. Oh, lu baru menurut gue udah enak.
kasih ke customer, Baru dia cobain sendiri. customer nyobain, kalau dia masih ngeluh baunya kurang nih bang, baru kita setting lagi. Baunya kurang apa tuh? Kurang responsif. Oh, kurang responsif. Ngopi dulu kali nih. Ngopi dulu ya. Biar ini. Ngopi dulu, gue ngerokok dulu nih. Pemasangannya bisa diulang lagi lah ya. Bisa itu tadi diulang udah lagi. bener kan kabelnya tuh? Udah bener semua. Lu nggak salah kan? Enggak. Nggak ngasih tau bohongan nih? Enggak dong. Oh, bohong. Ntar tinggal diulang aja videonya, kita lambatin mundur ke belakang cara pemasangannya, cuma janganlah kalau masang sendiri. Mungkin kalau sama mekanik rata-rata udah pada ngerti lah. Kalau motor lu nggak nyala bukan dari kerusakan motornya, emang piggyback-nya baru beli error bisa jadi. Kita juga banyak kok nerima piggyback kayak returan gitu, emang namanya juga elektronik kan? Elektronik nggak ada yang tahu, ada barang rusak, ada barang reject gitu kan, nggak ada yang tahu. Apa ya? Plus minus mungkin ya? Plus minus. Plusnya dulu pakai piggyback apa? Plusnya sih lebih tarikan lebih sempurna lah Lebih dibanding gampang nggak pakai. setting lah ya? Lebih enak pokoknya. Dibanding ya kalau minusnya ya Minusnya begitu, kayak berbet, Mm-hmm. tarikannya juga kurang enak, suplai bensinnya jadi motor harusnya mau lagi, ya dia stop di situ aja nggak mau lagi. Minusnya. Cuma kalau kita udah pakai ganti knalpot ke standar, pakai piggyback ya nggak masalah. Nggak masalah. Kan dia cuma buat manipulasi data bensin doang, buat semprotan bensin lebih deras. Nggak masalah kalau itu. Iya. Kalau lagi butuh-butuh amat tinggal jual lah ya. Tinggal piggyback. jual. Tinggal jual aja kan knalpot udah ganti standar. Kecuali yang buat udah bore upan. Udah bore up udah. Piggyback dicopot ya nggak bakal bisa jalan motor. Harus tetap nempel lah ya. Tetap nempel. Itu untuk support, emang support si bensin itu sih kayak bunyi-bunyi kayak ada bunyi ngeretak itu bisa jadi ya. Ngeretak ya biasanya udah bore up. Motor ngerik gua bore gitu up tuh ngerik, kurang bensin. Injektor gua standar. Semuanya standar. Gue juga jadi lebih paham nih tentang piggyback itu. Jadi piggyback bukan cuma buat orang ganti knalpot terus piggyback pengen nambah power gitu, bisa jadi nggak sih? Kalau buat nambah power sih enggak. Cuma kalau untuk ngatur kelistrikan gitu kayak bensin gitu lebih rapi bisa lagi ya. Lebih bersih lah. Bersih, rapi, Lebih maksimal. Benar. Terus apa lagi untuk biaya pemasangan di sini nih? Biaya pemasangan di sini berapa? Piggyback-nya dulu berapa? Piggyback-nya berapa? Piggyback-nya itu di bawah 500 lah, 400 lebih lah hampir gope. Itu tapi lu di udah bawahnya bisa dapetin piggyback. udah dapat piggyback sama pemasangan sama setting. Pemasangan. Oh, tapi pisah kan? Piggyback, masang setting terpisah. Terpisah. Oh, pasang sekalian setting. Pasang sekalian setting. Pasang sekalian setting. Kalau lu bawa piggyback dari luar beda lagi. Beda lagi. Kalau pasang piggyback berapa jasanya? Jasa pasang piggyback itu di bawah 100. Di bawah cepet. Di bawah cepet lah. Udah sama setting. Udah sama setting. Murah. Kalau gua bawa piggyback dari luar masang di sini berapa? Ya segituan lah. 100 bawahan lah. Di bawah Jasa pasang sama di bawah setting, jasa pasang iya. lah ya pokoknya. Oh, ya murah menurut gua. Itu bisa settingnya sampai lu puas lah, maksudnya sampai lu dapat sama settingan yang lu mau. Kayak ntar kalau ada keluhan lagi lu bawa pulang dulu karena nggak bisa dipastiin kayak oh udah enak nih, nggak bisa, ntar lu bawa pulang dulu agak jauh kan, karena mesin dingin sama mesin panas beda kan? Beda. Mungkin mesin dingin kan cuma kayak dibawa pelan-pelan dulu gitu, ntar kalau udah sampai rumah agak panas gitu, rumah lu jauh di Bogor gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Motor udah panas lagi, udah beda lagi settingannya, ntar setting ulang. Jadi mendingan pasang dulu setting sementara. Ya syukur-syukur langsung dapat settingan bagus, lu bawa pulang, ntar kalau ada keluhan apa-apa tinggal ngobrol lagi gitu kan? Ngobrol lagi, tinggal datang kita setting ulang lagi. Betul. Terus sampai nanya, ketemu. Apalagi ya? Apalagi Gor? Lanjut lagi, kalau rekomendasi piggyback menurut lu tuh yang bagus tapi udah pasti mahal sih harga, yang nggak bohong ya? Ya nggak bohong. Menurut tuh ya piggyback yang bagus sama rekomendasi lu lah biasanya apa tuh? Piggyback yang bagus sih Malosi, ya Polini yang bagus. Itu udah paling bagus ya Polini. Tapi paling harganya udah seharga Ecu ya? Seharga Ecu, Nah, beda di bawah jauh. Ecu dikit dah. Jauh lah. Jauh dong. Oh jauh ya? Jauh. Beda jauh lah pokoknya. Kesimpulannya ya bukan untuk gaya-gayaan, lu nggak usah pikir panjang ya. Nggak usah Untuk pikir panjang. kayak piggyback nggak begitu ngaruh gitu ya. Ngaruh menurut lu ya? Ngaruh Bukan kayak buat gaya-gayaan, kayak mikir piggyback sama aja gitu, ya nggak sama aja ya. Motor pasti berubah karena Pasti settingannya berubah. ya bisa memudahkan si mekanik untuk nyeting, kan nggak tahu kayak apa namanya settingan motor lu kayak kirian itu pakai apa gitu kan, nggak Ya, tahu kan nggak tahu. kita. Tadi bongkarin dulu pasti kiriannya, setting sampai bungkus, sama mungkin kita nanti lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang yang seru-seruan lainnya lah. Ntar kita cari ide-ide dulu, ntar kita cari konten yang menarik. Pantengin aja di channel YouTube Vespa Concept. Thank you aja. Oke.
Oke. Nih mungkin edukasi dari Bang Eza, mungkin ada yang salah, ada beda persepsi kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kan settingan mekanik beda-beda, punya cara sendiri. Kalau ada tambahan, boleh tambahin kurang lebihnya di piggyback biar keseruan tanya jawab tentang piggyback itu bisa di finishingnya lebih puas lagi, lebih maksimal lagi. Jadi mekaniknya juga dapat masukan, komen-komennya mending setting gini gitu. Selain pakai piggyback, boleh juga cari saran yang mau narik, cari masukan lagi. Selain pakai piggyback ya udah pasti pakai ECU ya. Injektor bisa. Injektor bisa ganti yang racing, bisa jadi juga. Mungkin itu aja video video konten hari ini. Kurang lebih mohon maaf. See you, thank you. Thank you. Thank you. Peace. Peace.